intinya? Intinya pada tahap 14 itu intinya adalah suruh untuk menutup mulut. Bisa nego ya dok, dari dokternya berapa? Terus saya bilang kalau 4M gimana? Ya udah, tapi ditransfer hari ini ya dok. Nyari juga di dalam. Betul, saya harus mentransfer hubungi kita lewat mail, kita hubungi gitu, dan itu terus menerus untuk menghubungi kita yang selesai. Nah setelah itu disambung bertiga di dalam sambung bertiga. Saudara tahu tujuannya dokter Oki ini menyuruh untuk menghubungi terdakwa ini dengan tujuan apa? Sudah tahu belum saudara saat itu? Ya intinya tujuannya untuk silaturahmi. Silaturahmi ngobrol doa atau memang nanti ada mengasih doa atau seperti apa? Oh saya nggak terpikir ke situ, tapi saya tahunya itu silaturahmi. Oke. Nah, tahunya silaturahmi. Setelah itu disambung bertiga dalam obrolan bertiga itu intinya adalah saling berkenalan. Oke. Saling berkenalan, ini udah kenal, nanti kalau chat-chat apa-apa nggak hubungin langsung ke mail aja, nggak usah lewat saksi dokter waktu rekaman. Lanjut, yang saya tahu karena di situ saya sedang bersama saksi Reza Gadis. Kalau nggak salah izin yang mulia, saksi Reza Gadis itu mengechat duluan ke terdakwa Makno. Masih tanggal 13 ya? Tanggal 13 malam, tapi untuk jamnya saya lupa ini. Untuk jamnya saya lupa. Nah setelah itu ngechat, Assalamualaikum Makno, salam kenal. Terus untuk obrolan tadi gimana ya? Ya nanti saya kasih tahu dulu ke Kak Niki gitu. Terkait apa ya? Terkait silaturahmi Mail gitu. Ini kalau Di kasus saudara tanggal 14 ini. itu tanggal 13 dan dijawab di tanggal 14 kalau nggak salah. Oke, juga. Ini info aja ya, Kak Niki mau speak up kalau dokter itu ada rekaman pada Sebelum itu kalau nggak salah ada kalau untuk silaturahmi doang ya mahasiswa bawa waktu. gitu. Saudara lihat chattingan itu. Iya kan? Saudara lihat. Iya. Nah, kemudian di tanggal 14. Iya, makanya. Nah, di tanggal 14 ada yang saudara jelaskan. Kemudian ada video call atau telepon lagi nggak antara saudara Mail dengan Itu ada telepon lagi. Mail dengan Reza Gadis ada telepon lagi. Ada telepon. Reza Gadis dengan Mail ada telepon. Oke, ada saudara apa lagi? Ada saya rekam. Nah, itu yang 8 menit intinya. Intinya pada tahap 14 itu intinya adalah suruh untuk menutup mulut. Mulut kita ini mahal karena sekali ngomong terdakwa kita ini diatensi dan bertabur bintang. Nah, oke. Kita jelasin dulu ya biar nggak banyak ya. Bertabur bintang ini maksudnya apa? Saya kurang paham, tapi Tidak speak up lagi maksudnya apa? Saudara bisa mengerti? saya juga ya Memang bukan ahli. Saya nanya yang terkait, saya nanya ini apakah speak up? Ada orang speak up, saudara mengerti apa? Itu Pak Saudara juga. Jadi sebenarnya yang penting saksi sudah mengatakan ada speak up. Speak up yang merasakan kan gratis apa tanggapannya ada speak up itu? ya karena dari riwayat sebelumnya itu menjelaskan secara pribadi, khawatir saksi Reza Gadis ini khawatir dijelekan lagi pribadinya. Ya ini maksudnya speak up ya. Itu maksudnya speak up itu. Nah, kalau tidak dijelekan lagi speak up, terus makanya ngobrol pada saat itu ya. Nah kemudian apa lagi diomongin sama saudara Mail tadi? Terus Speak up, terus berkamu kita, mulutnya terus dicet kita mahal. ya terus bungkam aja mulutnya. Mulutnya gimana cara buka mulutnya? Bungkam ya tahu kan ujung-ujungnya kan ya kalau mulutnya di kita ini mahal ya bungkam aja mulutnya pakai uang lah katanya gitu. Itu obrolannya Di telepon. telepon. Ya. Saudara dengar sendiri. Saya di sini. Bukan aja pakai uang gitu. Ya. Saat itu ada permintaan nominal Ada sebesar 5 miliar.
sebesar 5 miliar. Bisa saudara contohkan di mana sih ngomongnya sih? Boleh nggak minta, tapi mohon maaf kurang lebihnya saya lupa ya, tapi kurang lebih aduh saya nggak enak nih nyebutin angka, boleh nggak ya gimana ya Pak, ya udahlah 5M gitu. Apa tanggapan dari Terus karena kondisi saksi Reza di sini tertekan karena dari chat sebelumnya juga sudah ada bilang bahwa bisa hancur kredibilitas si Reza sebagai dokter Gejalmi, itu kan di chat ya. Saya baca juga itu cetannya Mahir atau forwardan dari orang? Yang forwardan dari orang, bisa hancur kredibilitas forwardan dari orang. forwardan dari orang di forward dari Mahir ke Reza Gladys. Iya, betul. Itu forwardan dari siapa saudara tahu? Saya tidak tahu ya, tapi kemungkinan ya dari pendapat Reza Gladys, karena pernah ada di telepon bahwa itu perbuatan dari Reza Gladys, dari pendapat kita. Oke, dari pendapat kita. Oke, nah terus kan tadi kan sudah ngobrol, kita lanjut ya. Betul. Selesai. Ya. Selesai. Itu apa? Kami tidak menyanggupi untuk 5M itu. Namanya suami istri kan ngobrol. Ya, Apa yang saudara lakukan dengan istri saudara? Gimana kita diminta 5 miliar gitu kan? ya gitu. Apa obrolan saudara sama istri saudara? Ya, saya melihat psikisnya istri ya sangat tertekan waktu itu, karena itu sudah berlarut-larut sekali dan istri ya udah Kurang lebih sebulan itu ya? ya betul, kita sanggupin aja, tapi nyambuknya yang gitu. Dan waktu itu di percakapan itu bahasa istri saya langsung meminta 4M. Oke, di via chatting. Ya, dan dia langsung bilang Maya itu tapi harus transfer hari ini ya. Nah itu tambah kayak Itu juga di video call. ya transfer hari ini ya Di hari telepon-teleponan atau saudara rekam. Ya. Di hari itu juga ditawar, diminta 5 miliar. Ya. Kemudian di chatting kan ditawar 5 miliar. di chat di 4 miliar itu di telepon, di chat tuh harus transfer hari ini kalau nggak salah, saya lupa mohon maaf. Dan di telepon kalau nggak salah ada transfer hari ini 2 miliar. 2 miliar. Ya. Akhirnya Ditransfer Nah, kenapa saudara dengan Reza itu mau mentransfer? Karena akibatnya selalu pakai. Yang saudara khawatirkan. Khawatirkannya pribadi istri saya dijelek-jelekan lagi. Dijelek-jelekan. Betul. Terancam semuanya. Udah ada omongan dari Mahir bahwa memang Betul. oke, nah terus di transfer 2 miliar. Transfernya kemana saudara? Ke PT Bumi Paramawi Sesa. Jadi yang mulia sekalian untuk menghasilkan saudara Mahir. Boleh sebaliknya. Transfernya ini dari siapa? Dari rekening Reza Gladys. Aksi Reza Gladys. Hasil dari Ya. bukan dari rekening saudara. Bukan. Lalu saya bingung di situ. Lalu terdakwa mengatakan dokter Reza maunya gimana? Saya jawab yang mulia, sebagai saya manusia yang tidak pernah bermasalah dengan orang lain, saya menjawab, aku maunya baik-baik aja Mario, nggak mau ada kejelekan dengan orang lain. Kemudian Ismail Marzuki mengatakan, oh begini deh dok, gampang. Kalau orang biar diam diapain dok? Ya disumpah lah dok, mulutnya pakai duit. Itu keluar dari mulutnya terdakwa ini. Betul. Dan Iya. keluar pakai duit. Terus keluar ke anak itu apa? Ya, terus saya di situ karena tertekan dan saya mengingat pada saat itu saya dirawat di rumah sakit, anak saya dibully di sekolah karena dibilang ibunya adalah penipu. Kemudian pada saat itu saya juga masuk rumah sakit, lalu saya memberanikan diri yang mohon maaf menanyakan mama berapa. Kemudian Ismail Marzuki mengatakan enggak enak tapi nggak apa-apa nih dok, aku sebutin angka gitu. Terus aku bilang iya nggak apa-apa. Kalau dari kita sih mintanya 5M ya, nggak bisa nego. Tapi terserah dokter Reza. Kalau dokter Reza ada di side kita, aman dok. Siapapun yang akan ngejelek-jelekin dokter Reza, nanti kita yang bakal maju. Dokter diam aja. Dan kalau misalkan dokter bermasalah sama dokter, nanti Niki yang maju dok. Niki yang bakal memperhentikan supaya dokter tidak menyerang lagi dokter Reza seperti yang dokter Ati katakan pada saat ditelepon bekerja. Itu. Oke. Nah, terus jadi besok setelah teleponan itu ada WA lagi. Setelah telepon itu mengirim saya
berdiskusi dulu dengan suami saya yang mulai izin. Saya berdiskusi, saya ingin membayar, terus saya ingin memberikan, terus suami saya mau ngapain kamu? Terus saya bilang ya mau gimana lagi, tuh suami saya kasihan lihat saya menangis. Akhirnya yaudah kita sanggupin 4 miliar aja. Lalu saya menjawab, kalau 4M gimana mak? Iya, masalah di WhatsApp nih. Kalau makan gimana? Ada berapa katanya? Awalnya kalau dari Maya bisa nego ya dok, dari dokternya berapa? Terus saya bilang kalau 4M gimana? Ya udah, tapi ditransfer hari ini ya dok. Nyari juga di dalam. Betul, saya harus mentransfer uang yang diminta di hari itu juga. Transfer berapa di tanggal 14 itu? Saya transfer dengan total 2 miliar rupiah Kemana? ke PT Bumi Paramount Sesa. Oke, saudara kalau membayarnya dari mana? Saya dikirim nomor rekeningnya oleh terdakwa Ismail Marzuki. Oke, 2 miliar. Kan jadinya 4 miliar, 2 miliar lagi. 2 miliar lagi dijelaskan, oke dok kalau udah transfer kirim ya dok buktinya. Kemudian saya mengirimkan bukti transfernya. Kemudian Ismail Marzuki langsung mengatakan kepada saya, dok sisanya besok ya, harus besok cash, seperti itu. Oke, kebesokan harinya bagaimana ceritanya? Keesokan harinya Ismail Marzuki menghubungi saya terus-menerus melalui chat, menanyakan sisa 2 miliar. Akan tetapi saat itu suami saya tidak ada dan saya uang cash di rumah. Kemudian suami saya mengambil uang ke bank sambil mau Jumatan, karena pada saat itu hari Jumat. Setelah itu Ismail Marzuki terus-menerus menghubungi saya, kemudian saya baru berani menjawab karena saya baru memastikan keadaan uang yang ada di rekening tersebut. Kemudian saya berencana langsung berjanjian di jam 3 di One Bell Park dengan terdakwa Ismail Marzuki. Pada saat sudah berjanjian kita bertemu mungkin sekitar jam 4. Kemudian saya sedang di mall tersebut mengajak anak-anak saya. Suami saya datang dari bank ke mall tersebut. Kami bertemu di sana. Suami saya dari bank, saya dari saya memang di mall tersebut. Setelah itu kami bertemu di restoran yang namanya Waki. Nah, di restoran Waki tersebut saya memberikan dan suami uang cash 2 miliar yang diminta. Minta. Jadi saat itu suami saudara duluan, terus Ismail datang, baru saudara. Saya menyusul. Saat itu waktu saat ngobrol bertiga, mau diserahkan dulu. Seingat saya sudah dibawa, artinya apa? Tapi belum diserahkan. Penyerahannya di mana? Cara penyerahannya diberikan tasnya langsung, lalu suami saya memperlihatkan dulu sedikit dibuka. Yang sama Franky. Ya, oleh customer Franky dibuka sedikit, terus saya melihat ada uang 100.000 kalau tidak salah dengan menggunakan karet 100 ribuan gitu. Ada berapa tas? Saya lupa, setahu saya 3 apa 2 apa 3 itu. Oh, 2 tas gitu. Terus akhirnya dibawa sama si Franky ke mobilnya. Dibawa oleh taksi Franky ke mobil yang digunakan oleh terdakwa Ismail Marzuki. Dan mobilnya tahu mobil apa? Mobilnya saya tidak ingat dan saya tidak terlalu melihat. Tidak terlalu lihat ya. Oke, itu kan cerita dari penyerahan 2 miliar, dari pernikahan sampai penyerahan 2 miliar sampai 4 miliar. Dan plus sedikit. Sebelum ada penyerahan dan pernikahan uang itu ada saudara di review apa sama saksi kita di dalam Ya, seperti izin menjawab kembali seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya direview fisik saya direview kredibilitas saya sebagai dokter, karena dia mengatakan bahwa terdakwa mengatakan bahwa saya adalah dokter penipu. Hati-hati, walaupun dia dokter, dia nipu masyarakat, jangan dibeli produknya. Selain itu juga dia nipu, wajahnya nggak sesuai sama yang pada saat dia jualan di live. Wajahnya abu-abu, kemudian kulitnya beruntusan, mukanya dempul, badannya bergeng, kurang gizi. Oke. Nah itu apa? Itu review sebelum Review sebelum saya diminta untuk mentransfer. Oke. Nah, ya tadi yang sudah ceritakan. Betul. Setelah saudara transfer dan saudara transfer 4 miliar, ada nggak review lagi? Tidak ada review lagi mengenai fisik saya. Tidak ada lagi. Iya. Oke, jadi full nama tidak ada. Tidak ada yang Oke. Nah kemudian ada lagi setelah saudara laporkan. Ya baik, setelah saya laporkan, kemudian beliau baru menjelek-jelekan kembali saya di media sosial, dan sebelumnya izin mau menjelaskan terlebih dahulu, beliau menghubungi saya Ismail Marzuki ini melalui chat, gila ya, pokoknya intinya yang melihat itu memarahi saya bahwa Niki marah
bilang keras seperti itu yang mulia. Oke. Terus saudara itu takutnya apa sih? Kan saudara dijajakin. Iya. Saudara kasih uang. Iya. Kan terdakwa tadi saudara bilang akan speak up. Ini harus Iya. speak up. Speak up itu apa? Takut dicemarkan lagi atau gimana? Iya, izin yang mulia, karena kita tadi hampir setiap hari melakukan live streaming yang menjelek-jelekan saya secara pribadi, menyerang saya di media sosial, dan hingga saat ini saya masih dicemarkan nama baik. Oke, tapi karena sekarang itu dilaporkan. Betul. Masa dikasih 4 miliar, terus habis itu dengan tidak ada pencemaran lagi pada saat itu. Tidak ada. Setelah saya membayar tidak ada. Tapi sebelumnya banyak. Betul, saya selalu diserang terus-menerus di media sosial. Baik, mohon izin untuk melanjutkan majelis. Tadi kan saksi menjelaskan, memberikan keterangan bahwa saksi ada sempat menyanggupi memberikan uang senilai 4 miliar rupiah. Betul. Maka saksi yang setelah itu kan saksi ada memberikan kalau 1 tahun bilangin aku lagi Mail dengan emoji sedih menangis ya, itu bisa dijelaskan maksud saksi mengirimkan pesan WhatsApp itu kepada terdakwa Ismail apa? Izin saya menjelaskan kembali yang mulia, pada saat itu Ismail Marzuki mengatakan kepada saya, Dok, kalau yang tadi deal sesuai dengan nominal yang disepakati, Mail jamin nggak akan keluar dari mulut Nikita nama Dr. Reza sedikit pun. Nikita tidak akan lagi membahas Dr. Reza di media sosial, tidak akan menjelek-jelekan lagi di media sosial, dan akan pasang badan buat Dr. Reza. Tapi ini berlaku cuma 1 tahun ya, Dok. Kemudian di situ saya menjawab, nanti maksudnya sudah 1 tahun hilangnya lagi saya, Mail. Yang saya maksud adalah mengata-ngatai saya lagi dengan emot menangis seperti itu. Saksi melakukan video call dengan saudara Oki Pratama itu pada saat di jam 16 ya, kurang lebih ya. Di jam 16:10 dan di jam 20:13 bisa saudara saksi jelaskan di mana posisi pada saat saksi melakukan video call yang di jam 16:10 pada tanggal 27 Oktober 2024 dan pada tanggal 27 Oktober 2024 di jam 20:13. Baik, perlu saya jelaskan yang mulia, di tanggal 27 Oktober 2024, pertama Dr. Oki melakukan video call kepada saya. Saat itu posisinya saya sedang berada di dalam mobil perjalanan menuju arah pulang. Kemudian setelah itu kami melakukan video call bercerita dan saya curhat mengenai seperti yang tadi saya jelaskan juga, saya selalu diserang di media sosial tanpa saya tahu kesalahan saya memang ada apa. Kemudian Dr. Oki Pratama yang seperti tadi saya jelaskan juga menyuruh saya melakukan kalau Niki suruh aja mulutnya pakai uang. Pada saat itu saya sedang di dalam perjalanan di mobil yang mulia. Nah, terus saya bertanya, memang berapa? Kalau saya bayar gimana? Kalau saya nggak bayar gimana? Ya katanya bakal dijelek-jelekin terus lah, mau sampai kapan teh? Seperti itu. Kemudian di malam harinya, kemudian Dr. Oki melakukan video call kembali kepada saya untuk menghubungi Ismail Marzuki. Pada saat itu posisi saya sudah ada di rumah. Baik, saya tanyakan lagi, pada saat saksi melakukan video call di mobil dengan saudara Oki Pratama, ya, siapa yang mendengarkan saksi sedang melakukan percakapan video call dengan saudara Oki Pratama? Mungkin yang mendengarkan asisten yang biasa ikut dengan saya, dan supir. Supirnya namanya siapa? Namanya Pak Jalu kalau tidak salah. Pak Lutfi. Asistennya? Oh, asistennya bernama Franky. Jadi ada Jalu dan Franky di dalam Di dalam mobil, Franky biasanya duduk di belakang saya karena beliau biasanya yang akan mengingatkan saya apabila sudah nyampe.
pada saat saksi melakukan video call dengan saudara Oki Pratama di rumah di jam 20.13, siapa yang mendengarkan atau mengetahui atau melihat pada saat saksi melakukan video call tersebut? Izin yang mulia menjelaskan, kebetulan di kamar saya banyak orang keluar masuk, kebanyakan mungkin mbak-mbak yang di rumah pun mengetahui, akan tetapi yang pasti mengetahui adalah suami saya. Saksi atau Pembunuh. di percakapan video call yang pertama dan kedua, yang di hari yang sama tanggal 27, itu di situ saudara Oki Pratama menyarankan atau mengarahkan saksi untuk menghubungi saksi Nikita Mirzani atau menghubungi terdakwa Ismail Marzuki. Menghubungi harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani melalui asistennya Ismail Marzuki, karena asistennya adalah sebagai penggantinya dari terdakwa Nikita Mirzani. Yang mengirimkan nomornya Yang mengirimkan nomor telepon Ismail Marzuki di tanggal 27 Oktober adalah saksi Dr. Oki Pratama, akan tetapi saya tidak menghubunginya. saksi minta atau saksi dikirimkan. Saya tidak meminta, tetapi nih langsung ya filenya ke mail saja seperti itu. Baik, waktu itu saksi dikirimkan nomor handphone terdakwa Ismail Marzuki pada saat percakapan video call di dalam mobil atau di rumah. Kalau tidak salah izin menjelaskan di dalam mobil. Di dalam mobil sudah dikirimkan ya. Itu percakapan di 27 Oktober 2024. Betul. Sampai akhirnya pada saat dihubungi lagi, saksi dihubungi lagi tanggal 13 November 2024. Dari jangka waktu antara 27 Oktober 2024 sampai dengan 13 November 2024, apakah saksi ada melakukan komunikasi baik dengan Dr. Oki Pratama dengan atau terdakwa Ismail Marzuki maupun saksi Nikita Mirzani? Baik, saya jelaskan, saya tidak ada menghubungi baik Dr. Oki Pratama, baik Ismail Marzuki, walaupun nomornya sudah diberikan kepada saya, apalagi terdakwa Nikita Mirzani, karena saya tidak ada urusan kepentingan dengan mereka. Di rentang waktu itu, kapan lagi baru ada mulai komunikasi? Saya memulai komunikasi di tanggal 13 November. Saya melihat ada chat dari Dr. Oki Pratama yang mengatakan, iya teh, lalu saya menjawab, Oki di mana? Seperti itu. Kemudian Dr. Oki meresponnya lagi dan kami berkomunikasi lagi melalui video call. Tanggal 13. Tanggal 13 November itu pula, Ya, tadi sesuai dengan keterangan saksi bahwa saksi melakukan conference call bertiga Betul. antara saksi dengan Dr. Oki Pratama dan terdakwa Ismail Marzuki betul, di malam hari sudah melakukan video call. yang selama 8 menit 52 detik tersebut. Betul. Pada saat saksi melakukan, bukan, itu yang pada saat belum direkam ya, tanggal 13 November 2020. Itu apakah sudah ada dilakukan pertama pada saat itu? Pada bertiga. Untuk yang bertiga mungkin sepertinya sudah, yang belum itu pada saat pada saat saya di dalam perjalanan. Jadi pada saat di dalam perjalanan, karena saya tidak bersama suami saya, biasanya yang berinisiatif untuk berjaga-jaga apabila saya dijahati oleh orang biasanya adalah suami saya. Oke, mari. Mohon izin untuk menunjukkan semua barang bukti yang ada. Silakan saksi.